Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam serial pembacaan buku Dahsyatnya Hari Kiamat karya Imam Ibnu Katsir. Kita memasuki pembahasan baru, hal-hal yang akan terjadi menjelang kiamat. Telah disebutkan dalam berbagai hadis yang lalu, pembahasan mengenai bab ini. Kami akan mengemukakan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan tanda-tanda semakin dekatnya kiamat. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongannya. Manusia berlomba-lomba membangun bangunan tinggi. Sebelumnya sudah disebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Al-Yaman, dari Syu'aib dari Abu Az-Zanat, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai manusia berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan tinggi. Kiamat tidak akan terjadi sampai dua kelompok besar terlibat pertempuran besar dengan satu klaim. Kiamat tidak akan terjadi hingga ilmu dicabut, gempa banyak terjadi, fitnah merebak, dan huru-hara merajalela. Kiamat tidak akan terjadi sampai diutus Dajjal, para pendusta sekitar 30 orang. Semuanya mengaku dirinya utusan Allah. Kiamat tidak akan terjadi sampai seseorang melewati kuburan orang lain lalu mengatakan, andaikan aku berada di tempatmu. Kiamat tidak akan terjadi sampai matahari terbit dari barat. Jika matahari sudah terbit lalu manusia melihatnya, mereka semua beriman. Hal itu terjadi pada saat tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Kiamat tidak akan terjadi sampai harta melimpah di tengah-tengah mereka, sehingga seseorang pemilik harta menginginkan ada orang yang menerima harta darinya. Hadis riwayat Bukhari. Muslim meriwayatkan hadis ini dari segi lainnya dari Abu Bakar. Sebelumnya telah disebutkan hadis dari Abu Hurairah, Buraidah, Abu Bakrah, dan lainnya. Kiamat tidak akan terjadi sampai kalian memerangi bangsa Turki yang berwajah lebar dan berhidung pesek. Wajah mereka laksana perisai yang bertumpuk-tumpuk dan mengenakan sandal dari bulu. Mereka adalah Bani Qomturo, yaitu budak saya perempuan Al-Khalil Ibrahim alaihissalam. Sedikitnya ilmu dan merebaknya kebodohan. Dalam As-Sahihain dari hadis Syu'bah dari Qatadah dari Anas, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara tanda kiamat ialah sedikitnya ilmu, munculnya kebodohan, merebaknya perzinahan, diminumnya khamr, berkurangnya laki-laki dan tersisa perempuan sehingga satu laki-laki untuk 50 perempuan. Tanah Arab bergelimang harta, kekayaan dan emas. Sufyan Ats-Tsauri berkata dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda, siang dan malam tidak akan hilang sampai tanah Arab kembali menjadi kebun-kebun dan sungai-sungai, sehingga sungai Furat mengeluarkan gunung emas, dan orang-orang berperang karenanya. Setiap 100 orang, tewas 99 orang, dan 1 orang selamat. Hadis riwayat Muslim dari segi lain dari Suhail. Sebagian orang Arab akan murtad dari Islam. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Al-Yaman dari Syu'aib dari Muslim meriwayatkan dari hadis Muammar. Keduanya meriwayatkan hadis tersebut dari Az-Zuhri dari Sa'id dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai pinggul-pinggul wanita kabilah Daus bergoyang di sekitar Zi Al-Khalisah, yaitu berhala Daus yang mereka sembah pada masa jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari. Dalam Sahih Muslim dari hadis Al-Aswad bin Ala dari Abu Salamah dari Aisyah, ia berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, malam dan siang tidak akan hilang sampai Lata dan Uzza disembah. Aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mengira hal itu telah terjadi saat Allah menurunkan, dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar, untuk diunggulkan atas segala agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. At-Taubah ayat 33. Beliau bersabda, sesungguhnya itu akan terjadi sesuai kehendak Allah. Lalu dia mengirimkan angin sejuk dan setiap orang yang di hatinya ada iman seberat biji sawi diwafatkan sehingga tersisa orang yang tidak memiliki kebaikan. Lalu mereka kembali pada agama nenek moyangnya. Hadis riwayat Muslim. Juz Al-Ansari meriwayatkan dari Hamid dari Anas bahwa Abdullah bin Salamah bertanya kepada Rasulullah SAW, apa tanda pertama kiamat? Beliau menjawab, api yang mengumpulkan manusia dari timur ke barat. Hadis ini dikemukakan dengan lengkap. Al-Bukhari meriwayatkan dari hadis Hamid dari Anas dalam hadis Abu Zur'ah dari Abu Hurairah bahwa suatu hari Rasulullah SAW muncul di hadapan orang-orang. Tiba-tiba
seorang Arab Badui mendatanginya dan menanyakan perihal iman. Hadis sampai orang itu bertanya, "Wahai Rasulullah, kapan kiamat?" Beliau menjawab, "Orang yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Hanya saja, aku akan menceritakan kepadamu mengenai tanda-tandanya. Jika budak perempuan Jika budak saya perempuan melahirkan tuannya dalam 5 hal yang tidak diketahuinya kecuali Allah." Selanjutnya beliau membaca, "Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Luqman ayat 34. Orang itu kemudian pergi lantas beliau bersabda, "Panggil kembali orang itu." Ternyata orang-orang tidak melihat apapun. Beliau bersabda, "Ia adalah Jibril yang datang untuk mengajarkan urusan agama mereka." Keduanya meriwayatkan hadis tersebut dalam As-Sahihain. Dalam Sahih Muslim dari Umar bin Al-Khattab, dengan redaksi seperti itu tetapi lebih panjang. Maksud sabda Rasulullah SAW, jika budak perempuan telah melahirkan tuannya, yakni pada akhir zaman, para budak saya perempuan menjadi orang yang terhormat. Seorang budak saya berada di bawah kekuasaan orang besar tanpa istri-istri yang lainnya. Karena itu, ungkapan tersebut disandingkan dengan sabdanya, "Engkau lihat orang-orang yang tidak beralas kaki tanpa mengenakan pakaian, dan sangat miskin berlomba-lomba mendirikan bangunan yang megah. Dengan demikian, mereka menjadi pemimpin manusia karena harta yang melimpah dan kehormatan yang besar. Kebiasaan dan ambisi mereka hanya berlomba-lomba mendirikan bangunan-bangunan yang megah." Kemewahan dunia berada pada orang yang bodoh, hina, dan tidak taat beragama. Demikianlah sebagaimana dipaparkan dalam hadis sebelumnya. Tidak akan datang kiamat sehingga orang yang paling bahagia dengan kehidupan dunia adalah Luka bin Luka, orang bodoh dan hina. Hadis riwayat Ahmad. Diserahkannya suatu urusan kepada orang yang bukan ahlinya. Dalam hadis lain disebutkan, jika sebuah urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggulah saat kehancurannya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain, kiamat tidak akan terjadi sampai setiap kabilah dipimpin oleh orang-orang rendahan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Siapa yang menafsirkan hadis ini dengan banyaknya tawaran wanita karena banyaknya penaklukan, tentunya hal ini banyak sekali pada masa pertama umat Islam. Namun, hal tersebut bukan termasuk tanda-tanda kiamat yang menunjukkan dekatnya peristiwa kiamat. Wallahu a'lam. Al-Hafiz Abu Bakar Al-Baihaqi menuturkan dalam kitab Al-Ba'ats wa An-Nusyur, Abu Abdillah Al-Hafiz dan Abu Bakar Zakaria bin Abi Ishaq mengabarkan kepada kami seraya berkata, Abdul Baqi bin Qani Al-Hafiz bercerita kepada kami dari Abdul Waris bin Ibrahim Al-Askari, dari Saif bin Miskin, dari Al-Mubarak bin Fudalah, dari Al-Hasan, ia berkata, "Aku berangkat untuk mencari ilmu hingga tiba di Kufah. Ternyata aku bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud. Aku bertanya kepadanya, 'Wahai Abu Abdurrahman, apakah kiamat memiliki tanda yang dapat dikenali?' Low battery. Aku Please pernah charge. bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai hal itu. Beliau bersabda, termasuk di antara tanda-tanda kiamat, anak menjadi keras, hujan panas, orang-orang jahat merajalela, keburukan tersebar, pendusta dianggap jujur dan orang jujur dianggap dusta. Pengkhianat diberi amanah dan orang yang jujur berkhianat. Setiap kabilah dikuasai oleh orang-orang munafik mereka. Rakyat jelata adalah orang-orang berdosa, mihrab-mihrab dihias. Banyak hati yang hampa, lelaki cukup dengan lelaki, dan wanita dengan wanita. Kehidupan dunia hancur, muncul fitnah. Riba dimakan, seruling dan harta karun muncul. Khamar diminum dan orang yang suka mencela dan mengumpat menjadi banyak. Selanjutnya, Al-Baihaqi berkata, isnad ini memiliki kelemahan. Hanya saja banyak lafalnya yang diriwayatkan dalam isnad lain yang beragam. Aku katakan, telah dikemukakan di awal kitab ini satu pasal mengenai kejahatan-kejahatan yang akan muncul pada akhir zaman. Dan dalam pasal itu disebutkan berbagai bukti mengenai hadis tersebut. Menyia-nyiakan amanah. Dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Atha bin Yasar, dari Abu Hurairah bahwa seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah, "Kapan kiamat?" Beliau bersabda, "Jika amanah disia-siakan, tunggulah kehancurannya." Orang itu bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, bagaimana menyia-nyiakan amanah itu?" Beliau bersabda, "Jika suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya." Hadis riwayat Bukhari. Imam Ahmad berkata, Muhammad bin Ja'far menuturkan kepada kami, dari Syu'bah, dari Wasil, dari Abu Wa'il, dari Abdullah, dan aku menganggapnya merofakkan
atau menyambungkan hadis ini kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, menjelang kiamat ada hari-hari penuh fitnah, hari-hari ketika ilmu lenyap dan kebodohan muncul. Abu Musa berkata, Al-Haraj dalam bahasa Habasyah artinya pembunuhan. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Al-Yaman, dari Syuaib, dari Abdullah bin Abi Husain, dari Syahar, dari Abu Said bahwa Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga seseorang keluar dari keluarganya, lalu tali sandalnya atau cemetinya atau tongkatnya memberitahukan apa yang telah terjadi pada keluarganya sepeninggalnya. Hadis riwayat Ahmad. Diriwayatkan juga dari Yazid bin Harun, dari Al-Qasim bin Fadl Al-Hidai, dari Abu Nadhrah, dari Sa'id, dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kiamat tidak akan terjadi sampai binatang buas berbicara kepada manusia. Seseorang berbicara dengan ujung cemetinya dan tali sandalnya, dan pahanya menceritakan apa yang dilakukan keluarganya sepeninggalnya. Hadis riwayat Ahmad. Imam Ahmad berkata, Affan menuturkan kepada kami, Hamad, yaitu Ibnu Salamah, bercerita kepada kami dari Sabit, dari Anas. Ia berkata, kami sedang berbincang-bincang bahwa kiamat tidak akan terjadi sampai langit tidak menurunkan hujan. Bumi tidak menumbuhkan tanaman dan hingga 50 orang wanita hanya memiliki satu pemimpin atau suami, sehingga seorang wanita melintasi suaminya. Lalu ia memandang istrinya dan berkata, dulu wanita ini pernah memiliki seorang suami. Imam Ahmad berkata, Hamad menyebutkan hadis ini sekali seperti itu, dan ia menuturkan hadis itu dari Thabit, dari Anas, dari Nabi Muhammad SAW tanpa ada keraguan di dalamnya. Ia juga menguturkan hadis ini dari Anas, dari Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dianggap memiliki isnad yang jaid. Hanya saja, para perawi tidak mendapatkan hadis tersebut dari segi ini. Imam Ahmad berkata, Hisyam menuturkan kepada kami dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Anas bin Malik, yang merofakkan hadis ini. Kiamat tidak akan terjadi sampai ilmu dihilangkan, kebodohan muncul, lelaki sedikit, dan wanita banyak, sehingga pemimpin 50 orang wanita hanya seorang lelaki. Hadis riwayat Bukhari. Sebelumnya sudah dijelaskan bukti mengenai hadis ini dalam hadis sahih. Imam Ahmad berkata, Abdul Razak menuturkan kepada kami dari Muammar, dari Az-Zuhri, dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW keluar saat matahari sudah condong, lalu melaksanakan sholat zuhur. Usai mengucapkan salam, beliau naik ke atas mimbar lalu menyebutkan kiamat. Beliau bersabda bahwa menjelang kiamat akan ada berbagai hal besar, dan beliau menuturkan kelengkapan hadisnya. Dicabutnya keberkahan waktu. Imam Ahmad berkata, Hashim dan Abu Kamil menuturkan kepada kami. Keduanya berkata, Zuhair menuturkan kepada kami, Suhail bin Abi Saleh mengabarkan kepada kami dari ayahnya, dari Abu Hurairah. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai waktu saling berdekatan. 1 tahun laksana sebulan, 1 bulan bagaikan 1 Jumat. 1 Jumat seperti 1 hari, 1 hari laksana 1 jam, dan 1 jam bagaikan terbakarnya sapu lidi. Hadis riwayat Ahmad. Suhail mengklaim bahwa isnad ini sesuai syarat Muslim. Imam Ahmad berkata, Muhammad bin Abdullah menuturkan kepada kami bercerita kepada kami dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, dunia tidak akan binasa sampai menjadi milik Laka bin Laka, orang zalim putra orang zalim. Isnad jayyid dan kuat. Ar-Ruwaibidah berbicara. Imam Ahmad berkata, Yunus menuturkan kepada kami, Faila bercerita kepada kami dari Sa'id bin Ubaid bin Siyaq, dari Abu Hurairah. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, menjelang kiamat akan ada tahun-tahun penuh tipu daya. Orang jujur dianggap dusta, pendusta dianggap jujur. Orang terpercaya berkhianat, pengkhianat dipercaya, dan Ar-Ruwaibidah berbicara. Syurai berkata, Ar-Ruwaibidah berbicara, isnad ini jaid. Hanya saja mereka tidak meriwayatkannya dari segi ini. Imam Ahmad berkata, Haudah menuturkan kepada kami, Auf bercerita kepada kami dari Syahar bin Hausyab, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat, engkau akan melihat para penggembala domba menjadi pemimpin manusia, dan engkau melihat orang yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan kelaparan, saling berlomba-lomba mendirikan bangunan, dan budak perempuan melahirkan tuannya atau majikannya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini jayyid, tetapi para perawi tidak meriwayatkannya dari segi ini. Imam Ahmad berkata, Ammar bin Muhammad menuturkan kepada kami dari As-Salt,
bin Quwaid dari Abu Hurairah. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai kambing bertanduk tidak menanduk kambing yang tidak bertanduk. Hadis riwayat Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini sendirian dan isnadnya tidak ada masalah. Imam Ahmad berkata, Yahya menuturkan kepada kami dari Ibnu Ajlan, aku mendengar ayahku bercerita dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai ilmu dicabut, muncul kebodohan, dan al-haraj merebak. Beliau bertanya, apa itu al-haraj? Beliau menjawab, pembunuhan. Hadis riwayat Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini sendirian dan hadis ini berdasarkan syarat Muslim. Imam Ahmad berkata, Abdul Razak menuturkan kepada kami, Muammar mengabarkan kepada kami dari Hamam dari Abu Hurairah. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai harta menjadi banyak dan melimpah di tengah-tengah kalian, sehingga pemilik harta berharap ada orang yang akan menerima sedekah hartanya. Ilmu dicabut, waktu saling berdekatan, fitnah merebak, dan al-haraj merajalela. Para sahabat berkata, apa itu al-haraj, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, pembunuhan. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai dua kelompok besar saling bertempur dengan satu klaim dan di antara keduanya terjadi pertempuran besar. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai diutus Dajjal para padusta yang hampir mencapai 30 orang. Semuanya mengaku bahwa dirinya utusan Allah. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai matahari terbit dari barat. Jika matahari sudah terbit dan orang-orang melihatnya, mereka semua beriman. Pada saat itulah tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Hadis riwayat Ahmad. Al-Hafiz Abu Bakar Al-Bazzar berkata, Ahmad bin Muhammad menuturkan kepada kami, Al-Qasim bin Hakam bercerita kepada kami dari Sulaiman bin Dawud Al-Yamami, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, demi zat yang mengutusku dengan kebenaran, dunia tidak akan berakhir sampai terjadi pada manusia kehinaan, fitnah, dan kerendahan. Para sahabat bertanya, kapankah itu terjadi wahai Rasulullah? Beliau menjawab, jika engkau melihat wanita mengendarai pelana, banyak bidu wanita, sumpah palsu merebak, laki-laki membutuhkan laki-laki, dan perempuan membutuhkan perempuan. At-Tabrani meriwayatkan dari hadis Kasir bin Murrah dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat ialah lenyapnya akal dan berkurangnya kesabaran. Hadis riwayat At-Tabrani. Imam Ahmad berkata, Abu Ahmad Az-Zubair menuturkan kepada kami, Bashir bin Sulaiman, yaitu Abu Ismail, bercerita kepada kami dari Sayyar, Abu Al-Hakam, dari Tariq bin Syihab. Ia berkata, kami sedang duduk-duduk bersama Abdullah bin Mas'ud. Tiba-tiba seorang lelaki datang sambil berkata, "Salat sudah ditegakkan." Ia pun berdiri diikuti kami. Saat kami masuk masjid, kami mendapati orang-orang sedang ruku di depan masjid. Ia pun bertakbir dan ruku. Kami pun bertakbir dan ruku. Ia sujud, kami pun sujud. Selanjutnya ia mengucapkan salam. Kami pun mengucapkan salam dan berbuat sebagaimana yang diperbuatnya. Lantas seseorang melintas dengan segera sambil berkata, "Salam untukmu wahai Abu Abdurrahman." Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Maha benar Allah dan Rasulnya telah menyampaikan." Setelah kami sholat dan kembali ia menemui keluarganya. Sedangkan kami duduk-duduk, sebagian dari kami berbicara satu dengan lainnya. Tidakkah kalian mendengar bagaimana jawaban Abdullah bin Mas'ud kepada lelaki itu? Maha benar Allah dan Rasulnya telah menyampaikan. Siapakah di antara kalian yang akan menanyainya? Tariq menjawab, aku yang akan menanyakan kepadanya. Lantas Tariq bertanya kepada Ibnu Mas'ud saat keluar. Abdullah bin Mas'ud menuturkan dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau bersabda, sesungguhnya menjelang kiamat akan ada ucapan salam khusus dan merupakannya perniagaan sehingga seorang istri membantu suaminya dalam perdagangan, memutuskan silaturahmi, saksi palsu, menyembunyikan kesaksian benar, dan munculnya kebodohan. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya, Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdul Razak dari Bashir dari Yasar. Imam Ahmad berkata, inilah yang benar. Abu Al-Hakim tidak pernah meriwayatkan apapun dari Tariq.